Penampilan yang berikutnya kami akan panggil yaitu dari kelas 6C atas nama Safira Nabila Khansa dengan judul kelas 6C Nuzulul Quran. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan cara selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Pada kesempatan kali ini, saya, Safira, dari kelas 6C, akan membawakan kultum singkat yang berjudul Nuzulul Quran. Apa sih Nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran adalah momen pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Allah menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Coba bayangkan teman-teman betapa istimewanya peristiwa ini karena Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita semua. Mengapa Al-Quran penting bagi kita? Teman-teman, Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk dari Allah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Al-Quran ada banyak cerita tentang nabi-nabi, perintah untuk berbuat kebaikan, dan larangan dari perbuatan yang buruk. Jika kita membaca dan memahami Al-Quran dengan baik, insya Allah kita akan lebih mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang saya akan membacakan kisah singkat tentang peristiwa Nuzul Quran. Teman-teman pasti sudah sering mendengar nama Gua Hiro. Disitulah pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu Nabi sedang bertafakur, lalu malaikat Jibril datang dan meminta beliau untuk membaca Iqra yang artinya bacalah. Dari sinilah wahyu Allah mulai diturunkan secara berangsur-angsur hingga akhirnya menjadi Al-Quran yang lengkap seperti sekarang. Mengapa kita harus memperingati Nuzul Quran? 1. Untuk menghargai Al-Quran. Dengan memperingati Nuzul Quran, kita diingatkan bahwa Al-Quran adalah pedoman utama umat Islam. 2. Untuk memotivasi diri untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Momen ini bisa kita manfaatkan untuk lebih rajin membaca dan menghafal Al-Quran walau hanya 1 ayat per hari. 3. Mendapatkan berkah. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca, insya Allah akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memberikan sedikit tips agar lebih dekat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah lebih sering membaca Al-Quran. Usahakan minimal membaca 1 halaman atau 1 lembar per hari. Sedikit demi sedikit juga tidak apa-apa, yang penting konsisten. Yang kedua adalah belajar tajwid. Supaya bacaan kita menjadi lebih benar dan indah, kita harus belajar tajwid kepada guru, ustadz atau ustazah, dan orang tua. Yang ketiga adalah mengamalkan isinya.
Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga diamalkan. Misalnya, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur dan saling tolong-menolong. Kalau kita sudah tahu itu baik, yuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak menyontek saat ujian, menolong teman yang kesulitan, dan selalu bersikap ramah setiap hari. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu bil masjidi al bi ghairihi fa iza kanal ila ahlihi asya'u kharaja fa kanal asya'u laisa inda ahlihi ila ba'da ma fatahum. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW biasa melakukan itikaf di masjid atau di tempat lain. Saat waktu Isya tiba, ia pergi ke keluarganya. Isya tidak pernah dikerjakan keluarganya waktu subuh. Teman-teman, mari kita jadikan nuzulul Quran sebagai kesempatan untuk lebih mencintai kitab suci kita. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil seperti membaca Al-Quran setelah sholat, belajar arti ayat-ayat yang kita baca, dan berusaha memperbaiki perilaku kita sehari-hari. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk lebih dekat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ilmu ditimba sepenuh hati dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muassasatul Fityan, جيل جديد لقيادة المستقبل.